Kita akan belajar kembali seperti apa saya sering sampaikan bahwa kita ini harus belajar ya. Seperti yang minggu lalu yang kita ambil dalam Ulangan 28 ayat yang pertama. Dikatakan di dalam Ulangan 28 ayat pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini ya. Jadi sekarang, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saudara, ketika manusia lebih mendengarkan perkataan yang lain ya, dan menjauh dari jalan ketaatan yang Tuhan berikan, seperti apa yang terjadi pada Adam dan Hawa, di mana Adam dan Hawa sudah tidak mendengar suara Tuhan, tapi mendengar suara iblis, dan Adam dan Hawa melanggar suara Tuhan, maka akibatnya mereka diusir dari Taman Eden, keluar dari hadirat Allah. Saudara, kalau kita tidak mendengar suara Tuhan, maka kita sebagai manusia, kita harus bergumul untuk hidup kita. Kita menjadi manusia terkutuk, ya. Kita menjadi manusia harus menghadapi kematian demi kematian di dalam roh kita, dalam segala perkara, dalam pekerjaan sebelum kita mati beneran. Tetapi puji Tuhan, ketika Kristus mati di kayu salib, dia menebus dosa-dosa kita, dan dia bangkit pada hari ketiga, dan dia berikan rohnya kebangkitan kepada kita. Saudara, maka kita dibangkitkan bersama Kristus untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau terus dengar-dengaran akan suara Tuhan Allahmu, dan Alkitab katakan, ketika engkau dengar-dengar akan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia atas perintah Tuhan sendiri, maka Tuhan akan mengangkat engkau atas segala bangsa di atas muka bumi. Adalah suara Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat Musa, di mana bangsa Israel pada waktu itu masih ada di padang gurun, baru keluar dari perbudakan. Ya, dikatakan ini rombongan budak, saudara, yang keluar dari perbudakan di Mesir. Nggak ngerti tata negara, nggak ngerti pemerintahan. Malah namanya budak ini mungkin nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ya. Tidak ada waktu untuk belajar karena mereka cuma disuruh kerja. Saudara, kalau kita juga sifatnya seperti mereka, terus kerja, cari duit terus dan tidak mau belajar, maka kita akan menjadi hamba uang atau budak uang. Tetapi terhadap orang-orang yang sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, Tuhan berkata, kalau engkau terus mendengar suaraku, mentaati arahanku, aku akan membuat engkau jauh lebih tinggi dari semua bangsa yang lain. Akan membuat kita menikmati 9 manifestasi janji Tuhan yang tercatat di dalam Ulangan 28 ayat 1-14. Yang pertama dikatakan bahwa Bapa menyediakan kehidupan yang terbaik dalam hidup kita, di atas rata-rata, di atas segala bangsa di bumi. Ayat pertama dikatakan, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saudara, ya apa sih yang dicari oleh bangsa-bangsa ini? Mereka mencari kehidupan yang baik, bukan kehidupan dengan susah payah. Bangsa-bangsa ini mencari kehidupan yang penuh damai sejahtera. Bangsa-bangsa mencari kehidupan yang nyaman. Bangsa-bangsa ini mencari kehidupan yang sungguh-sungguh ada sukacita, bukan pergumulan senantiasa, ya. Bukan hidup di bawah kutuk. Kerinduan bangsa-bangsa ini adalah kerinduan kita sebagai orang percaya. Dan itu tidak pernah didapat selama dunia ini dikuasai oleh hukum dosa dan hukum maut. Tetapi kita sebagai umat pilihan Tuhan Yesus, di mana kita mencari Tuhan, engkau terus dengar-dengaran akan suara Tuhan, mentaati Tuhan, semua yang dicari bangsa-bangsa akan diberikan kepadamu. Sudah masanya langit terbuka atasmu. Surga selalu nyata dalam hidupmu. Engkau akan menikmati kehidupan yang penuh sukacita. Engkau akan mengalami hidup yang penuh damai sejahtera
dan ketenangan lebih daripada semua orang yang ada di atas bumi ini. Dan orang dunia boleh kaya, mereka boleh sukses, tapi mereka tidak mengalami hidup yang penuh sukacita. Karena sukacita hanya ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu, ayo kita ambil satu keputusan hari ini. Engkau hanya mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Dan biarlah itu terbangun di dalam hidupmu. Tutup telingamu dari berbagai suara yang lain. Suara dari kedaginganmu yang menuntut untuk melakukan pelanggaran, menuntut kesenangan daging, suara ambisimu yang selalu ingin menjadi terbesar, terhebat, ya. Tutup itu semua telinga untuk itu. Suara dari keserakahan yang masih ada di dalam dirimu. Biarlah kita senantiasa mendengar suara Tuhan. Yang kedua, Bapa akan membuat kita menjadi orang yang sangat diberkati. Ditulis di dalam ayat 2-6. Ulangan 28 ayat 2-6. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Menjadi bagianmu, ya, menjadi porsimu dan tidak akan bisa dicuri. Dikatakan diberkatilah engkau di kota, di ladang, buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu, bakulmu, adonanmu, ya, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Engkau artinya, kalau kita ringkas, berarti engkau hidup dalam lingkupan berkat Tuhan. Engkau menjadi orang yang sangat diberkati. Saya tekankan, Tuhan tidak pernah memberkati pekerjaanmu. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah memberkati pekerjaanmu. Tapi Tuhan selalu memberkati orangnya. Kalau orangnya diberkati Tuhan karena dia mendengar suara Tuhan, otomatis pekerjaannya diberkati. Karena di tanganmu ada roh yang memberi hidup, maka apa yang kau pegang akan menjadi hidup. Tapi yang saya takuti setelah kita sukses, kita tidak mau dengar arahan Tuhan lagi. Engkau harus terus tetap dengar-dengaran. Taat akan suara Tuhan. Jaga hatimu. Dan akhirnya kita menolak akan segala kesombongan, tinggi hati. Dan kita akhirnya harus tetap mendengar suara Tuhan dan tuntunan Tuhan. Belajar, bersihkan hatimu dengan firman. Selaraskan dan latih hati nurani dengan firman. Sehingga hati nuranimu bisa Tuhan pakai untuk berbicara kepada saudara untuk memberi alasan. Yang ketiga, maka Bapa akan bangkit menjagai, menyertai, dan melindungi, bahkan bangkit berperang melawan musuh kita. Ayat 7 dikatakan, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Sepertinya musuh yang kita hadapi ini besar, tetapi Tuhan berkata akan menyertai kita. Bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Saudara, kita masih akan terus mengalami peperangan demi peperangan dalam hidup kita. Jangan ada yang membuat kita kendor. Jangan ada yang membuat kita menjadi lemah dan tawar hati. Usir segala bentuk pekerjaan musuh yang menyerang sukacita, pengharapan dalam diri kita. Makin hebat peperangan yang kau hadapi, makin besar kemenangan yang kau nikmati. Makin banyak, makin rumit tantangan yang harus kau hadapi, makin dahsyat kemenangan dan berkat Tuhan yang kau nikmati. Jangan putus asa, pegang janji Tuhan. Bangun roh yang berkemenangan di dalam dirimu. Bangun roh yang penuh ucapan syukur. Percaya pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Tuhan selalu membuat engkau berkemenangan dan menaklukkan musuhmu. Inilah sebagai dasar keyakinan kita. Meskipun persoalanmu antara hidup dan mati, atau seperti telur di ujung tanduk,
Tuhan sudah memberi firman, kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, engkau mematikan perbuatan dagingmu dengan kuasa yang ada, maka kamu akan hidup. Walaupun persoalanmu antara hidup dan mati, engkau akan tetap hidup. Bangun ketetapan hatimu. Aku tidak akan pernah menyerah. Aku tidak akan pernah pasrah. Aku tidak akan pernah mundur. Aku tahu aku ditetapkan untuk maju, memperluas kerajaan surga, menghadirkan realitas surga lewat hidupku. Tidak ada sikap untuk cuma bertahan. Tuhan tidak memberi kita cuma satu sikap untuk bertahan. Tuhan memberi kemampuan, kuasa kepada kita untuk menang di dalam peperangan dan peperangan. Dan itu yang Tuhan tetapkan buat kita. Musuh boleh bersatu jalan menyerang kita, tapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Karena ketetapan Tuhan ialah Dia membuat engkau punya kemampuan mengalahkan semua musuh-musuhmu. Apapun yang saudara anggap musuh, sakit penyakit, masalah keuangan, tantangan hidup, sakit hati, kecewa, saudara, ayo kita serang semuanya itu. Kita serahkan pada Tuhan. Kita percaya kita akan menang sesuai dengan janji Tuhan. Yang keempat, Bapa akan memerintahkan berkat dan menetapkan keadaan kita di kota, di negeri yang sudah Tuhan tetapkan. Ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi berkat itu diperintahkan. Ya. Kita tidak usah cari-cari, kejar-kejar berkat setengah mati. Yang Tuhan berikan padamu cukup, semuanya cukup. Kegoncangan boleh datang di dunia usaha. Tetapi usahamu, lumbungmu terus terestablis. Mungkin ladangmu menghadapi kegoncangan, tetapi ingat, lumbungmu tidak akan pernah kosong. Yang kelima, Tuhan menetapkan kita menjadi umat-Nya yang kudus. Tuhan akan menetapkan engkau, ayat 9, sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Hidupmu diistimewakan oleh Tuhan. Hari-harimu yang dibedakan dari hari-hari orang lain di atas semua muka bumi. Hidup kita menjadikan bahwa hidup kita oleh firman dan roh. Yang keenam, Bapa memposisikan hidup kita menjadi orang yang terpandang dan disegani bangsa-bangsa. Ayat 10. Dikatakan, maka segala bangsa di bumi ini akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Hidupmu akan menjadi sebuah message. Dikatakan bahwa istilah nama Tuhan telah disebut atasmu. Ini berbicara bagaimana kehidupan kita sehari-hari memanifestasikan keberadaan Tuhan yang tidak pernah berubah, yang Dia nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa Allah kita adalah Allah yang memelihara kita. Allah yang memberikan kesehatan sampai Tuhan memanggil kita. Umur boleh bertambah, tapi kita tetap prima. Nama Tuhan pernah menyatakan bahwa Dia Allah yang menyediakan. Allah yang mencukupi, sehingga kita tidak pernah kekurangan. Semua bangsa di bumi akan melihat nama Tuhan telah diserukan di atasmu. Hidup kita menjadi message di bawah kolong langit bumi ini. Saudara, Kejadian 22. Abraham seorang yang mendengarkan suara Tuhan dan taat. Dia disuruh mempersembahkan Ishak. Abraham menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan dan siap untuk menyembelih Ishak. Dan Ishak menunjukkan ketaatannya mengikuti apa yang Abraham suruh. Diikat, ya enggak berontak. Ya. Pernah tanya sekali, kayunya ada, apinya ada. Mana dombanya? Abraham berkata, nanti Tuhan sediakan. Harusnya Abraham ngomong, kamu itu dombanya. Tapi Abraham percaya,
Tuhan yang menyediakan dombanya. Sebelum Ishak disembelih, ternyata muncul domba yang Tuhan sediakan. Di dalam Kejadian 26, Ishak menunjukkan keberaniannya mendengar suara Tuhan. Ketika terjadi bencana kelaparan di tanah orang Filistin, dimanapun kau berada, kita harus tahu ada tantangan kehidupan dan ada suara Tuhan atasmu. Dan suara Tuhan datang pada Ishak. Jangan pergi ke Mesir, karena Ishak sudah siap untuk pergi ke Mesir seperti bapaknya dulu pergi ke Mesir. Tapi Tuhan memberi perintah pada Ishak, jangan pergi ke Mesir, tinggal tetap di sini. Dan dari ketaatan Ishak, Tuhan memberkati Ishak, menjadikan dia kaya dan sangat kaya. Saudara, kesaksian hidupmu itu akan menyatakan bahwa Tuhan itu benar. Tidak ada kecurangan padanya. Dan bahwa Allah adalah gunung batu kita. Saya percaya peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kita ada dalam kontrol Tuhan. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalam segala perkara bagi orang yang mengasihi Dia. Saya percaya hidup kita masing-masing sedang dicetak, sedang direnda, sedang dibangun menjadi sebuah message menyatakan bahwa Tuhan itu benar, Tuhan itu baik, tidak ada kecurangan padanya. Dia Allah setia, dia gunung batu kita. Saudara, jangan sampai biarkan iblis mencuri sukacita, damai sejahtera, pengharapan kita. Jangan sampai pengharapan kita hilang dari hidup kita. Jangan sampai kita tawan hati. Mungkin saat ini engkau berada di lembah kekelaman. Tidak perlu takut, tidak perlu tawan hati. Ada gajah dan tongkatnya yang menyertai. Teruslah percaya, teruslah pegang tangan Tuhan, terus melangkah bersama Dia. Ingat, kalau belum happy ending, artinya belum ending, saudara. Dia akan membawa kita kepada, menuntun kita kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang, sampai kita mengalami happy ending. Walaupun engkau mendapati ada lawan di sekelilingmu, jangan takut. Dia tetap menyediakan makanan di hadapan lawanmu. Yang ketujuh, Tuhan akan memberikan kepastian untuk generasi sesudah kita, anak dan cucu kita akan menikmati berkat dan kelimpahan yang sudah kita terima dari Tuhan. Ayat 11 dikatakan, juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Saudara, saya mendorong kepada para orang tua untuk terus belajar mendengar suara Tuhan. Belajar taat di hadapan Tuhan. Dan menabur kebaikan, menabur kasih, menabur pengampunan, ya, bukan menabur sakit hati dalam hidupmu sehari-hari. Karena nanti anak cucumu, generasi keturunanmu, garis keturunanmu itu yang menuai semuanya. Daud berkata, dahulu aku muda dan sekarang telah menjadi tua, tapi aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Saudara, anakmu dan garis keturunanmu diberkati karena engkau pernah menabur dengan cucuran air mata, dan kita akan ikut bersukacita kalau anak-anak kita diberkati. Mungkin kau sampai pikir, waduh ini mimpi ya, ini mimpi. Tapi saudara, ini bukan mimpi, itu realita Tuhan, di mana Tuhan memulihkan Sion. Saudara, dikatakan seperti orang yang bangun dari mimpi. Tapi itu realita Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Dengan saudara dengar-dengaran akan suara Tuhan. Bukan saja hidupmu yang diberkati, tapi anak cucumu juga akan diberkati. Yang 8, katakan, Bapa akan membuat kita kelimpahan, sehingga hidupmu menjadi tumpuan dan berkat bagi orang lain. Ayat 12 dikatakan, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit
untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada bangsa, banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan membuat engkau hidup dalam kelimpahannya, sehingga hidupmu akan menjadi tumpuan bagi orang lain. Banyak orang yang bergantung pada hidupmu. Umpamanya Tuhan membukakan usaha bagimu dan di dalam usahamu ada 20 atau 5 pegawai. Maka 20 orang atau 5 pegawai itu akan menggantungkan hidupnya kepadamu. Dan firman yang hidup itu, perkataan Tuhan, ada yang ada dalam hidupmu, berikan kepada mereka. Maka mereka akan menggantungkan hidupnya kepadamu. Saudara, dan yang ke-9, Bapak ingin memastikan kita terus jadi kepala, bukan menjadi ekor. Makin kuat dan perkasa menjadi representatif surga di muka bumi. Ayat 13 dan 14 dikatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dan melakukan dengan setia. Saudara, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tetap naik dan tidak turun. Tuhan bukan saja membawa saudara menikmati berkat, kesuksesan, tapi Tuhan memastikan engkau terus naik. Naik dari satu kemenangan kepada kemenangan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Artinya apa? Bahwa Tuhan menyediakan engkau ada unlimited sukses yang Tuhan sediakan buat kita. Bukan karena hasil usahamu, bukan karena upayamu, tapi Tuhan yang kasih. Saudara, jadi kita bukan saja menerima berkat Tuhan yang melimpah, kita bukan menerima saja kesuksesan, tapi unlimited sukses. Kita tidak akan pernah turun, ya. Kita akan naik. Kita bukan menjadi ekor, tapi kita menjadi kepala. Saudara, 9 wujud manifestasi yang terdapat di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 ini. Biarlah tangan Tuhan bekerja atas hidupmu. Biarlah telinga rohanimu dengar suara Tuhan. Biarlah hidupmu menyatakan kesaksian, message yang terbangun dalam hidupmu. Bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa, yang dahsyat, yang memelihara kita, yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.